الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan kitab Taqrirat Sadidah di bab istinja. Sekarang kita membahas tentang cebok, ya, bahasa gampangnya cebok, bahasa Arabnya al-istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful istinja, definisi istinja. Secara bahasa lughatan talabu qat'il adza, yaitu upaya untuk menghilangkan kotoran. Wa syar'an, secara syariat, istilah syariat, izalatul kharijin najisi, menghilangkan segala sesuatu yang keluar yang najis, al-mulawwisi yang kotor. Keluar dari mana? Minal farji, dari farji. Farji itu bisa lubang depan ataupun belakang. Anil farji, ya, yang kotornya itu, kotoran itu keluar dari farji, dibersihkan. Anil farji, dibersihkan dari farji. Bima'in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu, atau dua-duanya. Syarat ta'rif. Qalu minal farji muta'alliqun bil kharij. Kharaja bi al khariju minal fam kayf izalatu la tusamma istinja'an. Jadi kalau dari farji ini memang namanya istinja atau cebok. Ya. Makanya tidak termasuk yang keluar tidak dari farji. Misalnya keluar dari lubang yang lain seperti muntah atau yang lain, maka bukan dengan cebok, tapi dengan menghilangkannya dengan yang lain, dan harus dengan air kalau selain dari farji. Qala anil farji muta'alliqun bi zalatin kharaja bi idza kanat najazatu fi ghairi al farji fa hadhihi zalatu takunu bil ma'i wa la takfi al hajar. Kemudian kalau tadi itu minal farji, itu keluar dari farji, yang keluar tidak itu walaupun sama yang keluar tadi, ya, muntah itu kan keluarnya sama dengan yang dari farji karena itu sama-sama dari lambung. Nah, kalau anil farji artinya menghilangkan dari farji ini mengecualikan yang tidak dari farji, karena kalau tidak dari farji maka hanya bisa disucikan dengan air. Kalau yang dari farji boleh kita mensucikannya dengan batu. Ahkamul istinja khamsah. Hukum cebok itu ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, ada makruh dan haram. Kapan itu wajib? Idza kana al-khariju najisan mulawwithan ratban. Wajib apabila cebok tersebut hukumnya wajib apabila yang keluar itu adalah berupa najis yang basah. Wajib. Mandub idza kana al-khariju najisan ghairu mulawwithin ka ba'ratin yabisatin aw dudatin. Sunnah apabila yang keluar itu najis yang tidak mengotori,
Kok ba'arah ya? Walau alam ini. Idza kana al-khariju najisan ghairu mulawwithin kaba'ratin yabisatin aw dudatin. Apabila yang keluar ini najis tapi kering, tidak tidak talwis, ya, tidak ada unsur encer yang mencerat atau mengotori daerah situnya, ya, seperti kotoran yang kering atau cacing. Anak kecil kan kadang, mohon maaf, kotorannya berupa cacing, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mubah. Kapan cebok itu menjadi mubah? Boleh cebok, boleh tidak. Itu al-istinja minal araq, bersuci dari keringat. Misalnya farjinya karena gerah itu sampai basah karena ada keringatnya daerah situ, itu boleh bersuci, boleh tidak. Karena itu menimbulkan bau, ya. Yang makruh al-istinja minar rih. Kentut. Kalau kentut itu malah makruh. Anda hanya kentut tapi Anda cebok, itu makruh. Anda buang-buang air, ya. Mubazir itu. Air mestinya dipakai mandi atau wudhu, malah dipakai cebok padahal cuma kentut misalnya. Dan yang kelima, haram. Anda melakukan cebok tapi hukumnya haram, ma'asihah, dan tetap sah. Jadi ada dua haram. Ada haram yang sah dan ada haram yang tidak sah. Kapan itu haram sah? Haram sah apabila bersuci dengan air ghosab. Itu haram tapi sah bersucinya, ceboknya sah. Terus yang kedua, ma'adam sihah, haram tapi tidak sah, yaitu cebok dengan muhtaram, cebok dengan hal yang berharga, seperti ada cebok dengan roti, Anda cebok dengan buah, misalnya dengan buah jeruk atau buah yang lain, apalagi Anda cebok dengan kulit durian, yaitu haram sekali karena sakit, ya. Nah, oke, sekarang kaifiyatul istinja salasatun. Ada 3 cara kita melakukan cebok. Yang pertama, al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Yaitu melakukan cebok dengan dua-duanya, 2 elemen, yaitu air dan batu. Wahyal afdalan, itu yang paling utama. Fal hajaru yuzilu 'ainan najasa. Batu fungsinya untuk menghilangkan materi najisnya, wal mau yuzilu asaraha, dan air nanti fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa atau efek yang didapat dari kotoran tersebut, ya, jadi menghilangkan total. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhtisaru 'alal ma'i. Yang kedua, hanya dengan air. Ini tiga-tiganya boleh, ya. Wa ya adna minallati qablaha, dan itu levelnya level yang kedua. Jadi kalau level yang pertama yang tadi, dan level yang ketiga al-ikhtisaru 'alal hajar, cebok hanya dengan batu. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma' bi syurutin kama sayati. Boleh kita bersuci atau cebok hanya dengan batu saja, walaupun ada air tetap boleh, asal batunya itu memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan. Dhabtul hajar alladhi yasihhu al-istinja bihi lahu arba'atu quyudin. Nah, sekarang batu ini sah digunakan untuk bersuci itu punya dhabit atau punya batas, yaitu ada 4, ya. Ada 4.
Yang pertama, an yakuna tahiran, batu itu harus suci. La najisan au mutanajisan, bukan merupakan hal yang najis atau yang terkena najis. Yang kedua, an yakuna jamidan, harus benda padat, ya, harus benda padat, tidak boleh benda cair artinya. Ya. Padat itu ya bisa seperti tisu, itu kan juga termasuk benda padat ya, bukan benda cair. Fala yuzyu ma'i'un kama'il wardi, maka tidak boleh benda yang cair itu. Cair ya seperti es batu gitu. Walaupun dia itu keras tapi kan dia bukan benda padat ya. An yakuna qali'an, dia harus bisa mencerabut kotoran. Nah, fala yuzyu zujaju walal qasbu, maka tidak boleh berupa kaca tuh, atau kayu, kecuali kayu-kayu yang kasar ya, yang bisa menyedot, tapi kebanyakan kayu tidak bisa ya. Terus yang keempat, an yakuna ghaira muhtaramin, bukan barang berharga. Fala yuzul 'adhu wa kullu mat'umi adamiyyin, tidak boleh berupa makanan atau tulang atau batu permata. Wa mithlu awraq allati fiha kalamun taramun ka'ilmin, atau kertas-kertas yang ada tulisan yang dihargai, tulisan yang dihormati, seperti buku ya, atau kertas-kertas yang ada tulisan ilmiahnya, itu tidak boleh. Apalagi kalau sampai ada nama-nama Allah atau nama-nama yang diagungkan, itu haram sekali. Itu batasan-batasan batu atau yang diistilahkan dengan batu, itu istilahkan dengan batu, itu ada 4. Nah sekarang syarat batu itu menjadi sah dipakai itu ada 8. Syurutu ijza'il hajari 8, wa hiya asy-syurut allati idza tawaffarat ajza'a istim'alul hajari dunal ma'a. Syarat ini yang merupakan menjadi syarat boleh dipakainya batu tersebut untuk bersuci tanpa dengan air. Nah, nanti kalau misalnya habis dengan batu kemudian dengan air, maka tidak perlu dengan syarat 8 ini, karena nanti bisa sempurna dengan air. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin, harus berupa 3 batu atau 1 batu tapi mempunyai 3 ujung ya, yang bisa dipakai. Demikian kalau tisu berarti harus 3 lembar tisu gitu ya. Thalathi masahat, artinya bisa dipakai untuk mengusap 3 kali di tempat yang berbeda. Fala yusharatu ta'addudul ahjar wa takfi hajarun wahidun bi atrafiha thalathaya. Yang kedua, an yunqiyal mahalla ay safhata wal hashafa wa hadfa al mar'ah bihaythu la yabqa illa atharun la yuzulu ila al ma' fala budda min fi'li amrayni. Harus membersihkan tempat. Tempat itu artinya ya, mohon maaf, di sekitar dubur belakang itu, atau kalau laki-laki dubur belakang dan kepalanya itu, kepalanya batangnya laki-laki itu, sampai benar-benar hilang, dan sisa kotorannya itu hanya bisa dihilangkan dengan air gitu, seperti hanya sisa bau gitu kan. Nah, itu tentunya hal ini anyungkial mahal ini tentunya harus sekurang-kurangnya melakukan 2 hal. Yang pertama, yang membersihkan, dan yang kedua harus dengan 3 usapan. Falau masa thalathan walam yahsul al-inqa fatajibu ziyadatu hatta yahsul
walau naqiyal mahalla bi mashatin aw mashataini wajib ziyadatu tsalitsah. Jadi syaratnya harus 3, dan apabila dengan 3 usapan ini masih belum bersih, maka wajib ditambahkan lagi. Nah, bisa 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya bisa bersih hanya dengan 1 usapan, 1 batu atau 1 ujung 1 kali usapan, maka tetap wajib ditambahkan sampai 3 kali usapan. Maka Shahibu Subati Zubad, seperti disebutkan dalam kitab Zubad, talwithu farjin mujibu istinja'i sunna bil ahjari thumma al ma'i yuji'u ma'un aw thalathu ahjar yuji'u ma'un aw thalathu ahjar yuji'u ma'un aw thalathu ahjari yungki biha 'ainan wa sunnal itari walau bi atrafin thalathatin hasal bikulli mashatin lisairil mahal. Itu semua penjelasannya ada yang sudah dijelaskan tadi, semuanya diringkas di syair ini. Nah, terus syarat yang ketiga, alla yajifan najasu. Najisnya tidak boleh kering. Maksudnya artinya belum kering, sebelum kering dilakukan istinja. Ay la basal khariju kulluhu aw ba'duhu bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar. Artinya kalau sudah kering otomatis tidak bisa dihilangkan dengan batu atau dengan tisu. Ya, itu harus dengan air. Jadi benar-benar baru langsung pakai batu. Kalau sudah terlampau lama ya harus dengan air. Yang keempat, alla yantaqila ay la yantaqila 'anil mahall alladhi asabahu 'inda al-khuruj wastaqarra fihi. Najisnya belum pindah, ya. Belum pindah. Kalau sampai pindah kepada yang bergeser najisnya ke tempat lain di situ, di lubang itu, di farji itu, maka sudah tidak boleh dengan batu, harus dengan air. Yang kelima, alla yatra alaihi akhar, tidak tercampur dengan hal lain seperti air atau debu gitu, atau najis yang lain. Menurut Imam Romli, kalau bercampur artinya tersenggol dengan barang yang kering, itu nggak apa-apa kalau menurut beliau. Jadi tidak boleh tercampur dengan benda yang lain. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tidak boleh sampai najisnya ini sampai bergeser melewati, kalau batang laki-laki itu sampai melewati helmnya. Tuh. Jadi melewati helmnya. Kalau sampai melewati itu, atau kalau di belakang itu sampai ke bokongnya, jadi nggak di sekitar lubang itu sampai ke bokong, maka harus dengan air. Terus yang ketujuh, isti'abul mahalli bil hajar. Jadi batunya atau tisunya itu bisa benar-benar mencakup tempat yang akan diceboki itu, mencakup lubang itu atau ya sekitar lubang itulah ya. Kalau batunya terlalu kecil ya nggak bisa ya, harus bisa mencakup semua itu. Yang ke-8, antakunal ahjaru tahiratan, harus suci batunya, tisunya atau batunya harus suci. Titik. Nah sekarang sunnah cebok, sunnahul istinja katsira. Sunnah cebok ada banyak sekali. Minha diantaranya an yu'idal ma'a wal hajar qabla al-istinja. Menyiapkan dahulu sebelum melakukan cebok batu dan air ya. Kalau hanya batu saja, yang menyiapkan batunya dulu baru cebok. Yang kedua, al-itar, harus membuat ganjil. Jadi tadi syaratnya 3 ya,
Misalnya setelah 3 kali masih belum bersih, kemudian harus keempat kalinya, nah maka disunahkan tambah 1 kali lagi meskipun yang keempat kalinya itu sudah bersih. Jadi tambah 1 lagi sehingga menjadi 5 karena disunahkan ganjil. Dan ini sunnah ya, nggak wajib. Yang ketiga, al-istinja'u bil yadi al-yusra. Disunahkan di dalam cebok ini menggunakan tangan kiri. Ya, karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik-baik seperti makan, minum, memegang mushaf dan lain-lain untuk bersalaman. Ya. Yang keempat, al-i'timad 'ala isba' al-wusta fi ad-duburi idza istanja bil ma'. Jadi menggunakan jari tengah, ya, menggunakan jari tengah tangan kiri kalau ceboknya dengan air, itu sunnah. Terus yang kelima, an ya'khudha farjahu baina isba'aihi as-sababati wal wusta. Antara ini menjepit dengan ini ya, tangan kiri, kemudian jarinya itu jari telunjuk dan jari tengah ini. Terus yang keenam, taqdimul ma' lil qubuli likai la yatanajjasa yaduhu azna'a tanqiyatid dubur. Mendahulukan air untuk kubul, untuk lubang depan, supaya tangannya tidak najis ketika membersihkan yang belakang. Yang ketujuh, taqdimul istinja 'alal wudu. Cebok dulu baru wudu, ya, jangan wudu dulu baru cebok. Meskipun sah apabila ceboknya tidak menyentuh alat kelamin, ya, tidak menyentuh lubang belakang ataupun lubang depan, itu tetap sah wudunya. Tapi sunnahnya cebok dulu baru wudu. Dalku yadi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Setelah cebok disunahkan tangannya diusap-usapkan ke tanah, kemudian setelah itu dibasuh. Yang ke-9, nadhu farji wa isarihi bil ma'. Menciprati air farji dan sarung setelah cebok. Nomor 10, an ya'tiya bid-du'a al-ma'thur ba'dahu. Disunahkan membaca doa setelah cebok, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish. Jagalah kelaminku dari berbuat zina atau berbuat hal-hal yang hina. Adab atau tata krama buang hajat di tempat hajat. Adab buang air, baik air besar maupun air kecil, di tempat buang air, ya, karena nanti ada buang air di tempat buang air seperti WC, dan juga ada buang air di tempat yang terbuka. Ini ada adab-adabnya. Insya Allah kita akan membahas itu di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.